Ini pasti ada sisi-sisi orkestrasi yang belum pernah ada kan di album mereka gitu loh. Oke. Akan menjadi experience yang beda ya Mas? Iya dong, dibanding cuman sama Once gitu kan, nggak ada experience lain. Di Lebaran ini sudah selesai ya untuk penjualan tiket. Oke, bisa langsung diklik dewatiket.id. Ya, di dewatiket.id ya, bisa dibeli di situ. Kalau izin pemakaian IP udah izin sama Mas Dhani. Jadi harusnya itu nggak dibahas. Kita sebagai IO sudah membahas secara verbal sudah izin. Secara verbal Mas? Ya. Nggak tertulis? Belum. Masalah belakangan. Ya nanti tertulisnya lagi diurus sama manajernya Dewa. Oh gitu. Yang penting udah izin, ini forumnya juga udah izin. Berarti secara etika moral sudah terpenuhi. Etika moral terpenuhi. Oke, siap. Mas Aldo, ada yang mau disampaikan lagi? Nah, udah, terima kasih. Oke, saya sebelum berikan kesempatan kepada rekan-rekan media, terakhir ke Mas Dhani. Mas, mungkin ini banyak juga yang mau nanya, tapi saya coba mewakili pemilihan musisi yang hadir, yang berkolaborasi di A Night at the Orchestra ini, pertimbangan tertentu atau berdasarkan apa Mas? Kalau selama ada Dewa berarti ada Ari Lasso, Elo dan Firza. Oke. Ya, saya nggak tahu kenapa Elo dan Firza nggak berhalangan. Mungkin Elo sedang berlibur di Bali, Firza di mana? Di Cimahi Mas. Lagi nyiapin takjil. Sedang ziarah wali, makam wali. Oke. Iya. Komentarnya gimana gue? Ya mati lah gue ngomong apa. Oh ya bagus, hebat. Gak ikut Mas, masa gitu? Oke, nah untuk musisi yang lain berdasarkan apa Mas? Berdasarkan hati. Nah, chapter 1, 2, tembulan, 1 ada, 2 nggak ada, 3, 4 diajak lagi itu kenapa? Ayo. Sibuk. Ngambek ya? Enggak, sorry. ini bukan saya ya? Oh, benar. Aldo. Paketan ya Mas? Enggak, jadi memang gini, waktu di chapter 2 itu kan kita coba ada apa ya, Reza Artamevia juga ya gitu. Jadi memang kita mau mengenalkan IP ini kan tadi Mas Dhani udah bilang bahwa IP ini boleh dipakai oleh artis siapa aja. Oke. Dan boleh sama siapapun, pokoknya yang penting izin ke Mas Dhani kan gitu. Nah, kenapa kok ada Andin dan ada Ardhito gitu ya? Nah ini memang ide ini yang kita mau bawa. Tadi udah ngobrol juga sama Andin, habis ini orkestra ya, gitu. Nah jadi kita mau mengenalkan bahwa Night at the Orchestra ini nggak hanya Dewa aja nanti yang bermain. Nah, kita sudah mulai pelan-pelan sekarang. Suatu saat nggak pakai Dewa. Suatu saat nggak pakai Dewa. Musisi lain. Suatu Ya. saat ya. Kalau saya bisa sebagai orkestrator, saya hadir karena orkestranya kan masih bernama Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra. Jadi bisa saja nanti suatu saat misalnya nih ya, Noah gitu, Noah bersama Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra. Bisa juga Night at the Orchestra, nanti bisa juga misalnya siapa saja, artis siapa saja gitu. Boleh ya Mas? Bisa. Oh oke. Kalau pemilihan sih emang ada, udah pembahasan di rumah Mas Dhani, kita punya sekian nama, jadi nggak langsung ke Andin atau Ardhito aja, ada sekian nama, akhirnya Mas Dhani, Mas kayaknya nih oke, yang ini apa iya, gue cocok sama ini, gue cocok sama ini gitu. Balik lagi ke Mas Dhani, kita hanya ngasih listing yang kita mau. Enggak semua cocok saya lah. Cocoknya cocok apa aja sih Mas? Enggak, ada yang- Ngobrolnya, musiknya, ada yang suaranya, cocok. lagunya. Enggak. Ada yang nggak cocok emang Mas? Cuman satu paling. Wah. Yang lain mah cocok semua. Nggak cocok tapi kan laris albumnya Mas. Oke, anyway. Oh, jangan terus-teruskan. Loh, enggak. Karena gini loh. Siapa sih ini? Nah baru saya mau tanya, pemilihan musisinya ini kan musisi vokalis Dewan sebelumnya itu kan nggak cuma Mas Ari Lasso, nggak cuma Firza, nggak cuma Elo, yang lain-lain nggak diajak Mas? Lah iya, kan saya mau nanya, yang selain itu nggak diajak, kalau ada musisi yang pernah
bekerja dengan dewa. Benar, iya. Tuh, Tio, iya. Duh, elah. Batal nggak sih puasa kalau begini? Insya Allah ya, Teh. Gimana Mas? Ya memang seperti kita juga melihat adanya ini ya, apa misalnya saya sih pengen kalau ada waktu ya, tapi kayaknya tahun ini nggak ada. Saya kepingin sih juga pengen bikin Noah gitu dengan orkestrasi saya aransemen atau Padi dengan saya yang aransemen. Saya yakin pasti bagus itu. Saya yakin akan lebih mengangkat musiknya Padi lah, lebih ke atas. Ya. Musiknya Noah juga pasti beda tuh. Emang sekarang gimana Mas? Ya makanya aku nanya. Mancing-mancing terus aja. Loh, bukan. Sekarang ini melihatnya gimana? Begini loh, kalau Dewa 19 itu kan memang identik dengan orkestrasi kan. Misalnya di album Bintang 5. Oke. Roman Pitison kan ada orkestrasinya gitu. Nah, Padi kan tidak identik dengan itu. Atau Noah pun juga tidak identik dengan orkestrasi. Jadi kalau misalnya Padi suatu saat bersama Dewa atau Ceylon Seven, bukan Dewa, Ceylon Seven nanti bersama Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra, nanti pasti ada sisi-sisi orkestrasi yang belum pernah ada kan di album-album mereka gitu loh. Oke. Akan menjadi experience yang beda ya Mas? Iya dong, dibanding cuman sama Once gitu kan nggak ada experience lain. Kan udah pernah gitu loh. Dan musiknya Padi, musiknya Ceylon Seven, musiknya Noah itu masih banyak kosongnya, celah-celah kosong untuk diisi ke orkestra. Bener nggak Mas Guntur? Iya betul Mas. Kalau Dewa Mas tuh malah bisa berani bilang enggak gitu. Berani. Enggak, soalnya juga Mas Dhani itu untuk kasih mic. Mas Dhani, kalau menurut saya ya kedekatannya Mas Dhani dengan orkestra itu sudah terlihat dari album pertama itu di outro-nya lagu Bayang-Bayang itu walaupun dulu masih MIDI ya, cuma Mas Dhani pakai keyboard. Nah itu sampai menarik saya untuk saya tertarik untuk ini kalau dinotasikan gimana ya. Nah, tapi dirembukan dengan Mas Dhani. Di album pertama itu. Di album pertama itu. Di album pertama niatnya udah ada, cuman belum ada kemampuan. Akhirnya diwujudkan. Akhirnya di album ke-5, Bintang 5 baru bisa Dewa 19 dengan enggak. Sih ya selama Ari Lasso ya cuma sama biola aja. Di album ketiga ada Henry Lamiri waktu itu. Cita-citanya sih udah tinggi orkestra gitu, tapi baru kesampaian di album ke-5 Bintang 5 gitu. Jadi yang bikin sukses itu orkestranya Mas. Yang bikin laris itu orkestranya, bukan Mas Dhaninya. bukan. Tepuk tangan untuk narasumber kita di depan.